Salam dan bahagia. Perkenankan kami dari kelompok 5 pengauditan 1 akan memaparkan materi mengenai sampling audit pengujian substantif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Elizabeth Angela, NIM 2019-017-093. Yang kedua Aan Fajri Nurtiasmoko, NIM 2019-017-102. Yang ketiga Isbeth Sentana, NIM 2019-017-105. Yang keempat Arum Puspita, NIM 2019-017-116. Dan yang kelima Agnestia Claudia, NIM 2019-017-119. Sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama, jenis pengujian, dan yang kedua, apa yang diukur. Pengujian pengendalian dan efektivitas operasi pengendalian internal. Yang kedua, pengujian substantif transaksi dan efektivitas operasi pengendalian internal, kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Yang ketiga, pengujian rinci saldo. Apakah jumlah rupiah saldo akun mengandung penyajian secara material? Sampling non-statistik. Yang pertama, tahapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Di sini merencanakan sampel. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Yang ketiga, merumuskan kesalahan penyajian. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit sampling. Yang keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan resiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang kedelapan, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Dan yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan proses audit. Di sini ada dua. Yang pertama, memilih sampel, dan yang kedua, melaksanakan proses audit. Selanjutnya yang ketiga, mengevaluasi hasil. Yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, menganalisis kesalahan penyajian. Yang ketiga, memutuskan akseptabilitas populasi. Yang kedua, tahapan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang pertama, menentukan sampel. Menetapkan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan, merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan, merumuskan populasi, merumuskan unit sampling, menetapkan tingkat penyimpangan bisa diterima, menetapkan resiko bisa diterima untuk penaksiran resiko pengendalian terlalu rendah, menaksir tingkat penyimpangan populasi, menentukan ukuran sampel awal. Yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan proses audit. Memilih sampel dan melaksanakan proses audit. Mengevaluasi hasil. Generalisasi dari sampel ke populasi, menganalisis penyimpangan, memutuskan akseptabilitas populasi. Selanjutnya, menetapkan tujuan pengujian audit. Sampel untuk pengujian rinci saldo digunakan auditor untuk menentukan apakah saldo akun yang diaudit telah ditetapkan dengan wajar. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Sampling audit diterapkan apabila auditor merencanakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Yang ketiga, merumuskan kesalahan penyajian. Suatu kesalahan penyajian terjadi apabila unsur sampel kesalahan penyajian. Dalam pengauditan piutang usaha, setiap kesalahan penyajian yang dilakukan klien pada suatu piutang kepada pelanggan yang termasuk dalam sampel
yang ditarik auditor adalah suatu kesalahan penyajian. Sampling distratifikasi atau sampling berjenjang. Sampling distratifikasi dilakukan dengan memilah populasi menjadi dua subpopulasi atau stratum sebelum menerapkan sampling audit. Stratifikasi memungkinkan seorang auditor untuk menekankan pada unsur populasi tertentu dan kurang mementingkan terhadap yang lainnya. Yang kedua, merumuskan unit sampling. Dalam sampling audit non-statistika, dalam pengujian audit saldo, unit samplingnya hampir selalu berupa unsur-unsur yang membentuk saldo akun. Auditor dapat menggunakan unsur-unsur yang membentuk populasi sebagai unit sampling untuk pengujian semua tujuan audit. Di sini terkecuali tujuan kelengkapan yang dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber yang lain. Yang selanjutnya, menetapkan kesalahan penyajian yang dapat ditoleransi. Dalam menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil dalam sampling non-statistika, auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dan menggunakan jumlah total tersebut untuk menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi pada setiap akunnya. Apabila salah saji yang bisa ditoleransi semakin rendah, maka ukuran sampel yang dibutuhkan harus semakin tinggi atau semakin dinaikkan. Yang selanjutnya, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Di sini biasanya auditor membuat estimasi berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dengan klien yang bersangkutan dan dengan menaksir resiko bawaannya, mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel awal. Nah, bila menggunakan sampling non-statistik, ukuran sampel awal ditentukan dengan cara mempertimbangkan faktor-faktornya. Dalam melakukan pertimbangan tersebut, auditor akan melakukan judgement untuk membantu dalam membuat keputusan ukuran sampel. Baik, yang selanjutnya di sini faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel untuk pengujian rinci saldo. Yang pertama, risiko pengendalian ARA-CR. Mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang kedua, hasil prosedur substantif lain yang menyangkut asersi yang sama, termasuk prosedur analitis dan pengujian substantif lain yang relevan. Mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang ketiga, risiko audit bisa diterima, mempengaruhi risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang keempat, kesalahan penyajian bisa diterima untuk akun tertentu. Yang kelima, risiko bawaan mempengaruhi taksiran kesalahan penyajian dalam populasi. Yang keenam, ukuran diharapkan dan frekuensi kesalahan penyajian mempengaruhi taksiran kesalahan penyajian dalam populasi. Yang ketujuh, jumlah rupiah populasi. Yang selanjutnya, memilih sampel. Dalam sampel non-statistika, auditor akan membuat keputusan setelah melakukan pertimbangan terhadap keuntungan dan kerugian serta biaya pada setiap metode. Untuk sampling berstrata, auditor dalam memilih sampel dilakukan secara independen dari setiap stratanya. Yang selanjutnya, melaksanakan prosedur audit. Dalam melaksanakan prosedur audit, auditor menerapkan prosedur audit yang tepat terhadap setiap unsur dalam sampel untuk menentukan apakah terdapat salah saji di dalamnya.
Dalam konfirmasi atas piutang usaha, seorang auditor mengirim konfirmasi positif dan menentukan jumlah salah saji dalam setiap akunnya yang dikonfirmasi. Terhadap yang tidak menjawab, auditor menggunakan prosedur alternatif untuk menentukan salah saji tersebut. Yang selanjutnya, generalisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Di sini auditor dalam melakukan generalisasi sampel ke populasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang cara pertama melakukan proyeksi salah saji dari sampel ke populasi, dan cara yang kedua mempertimbangkan kesalahan sampling dan risiko sampling atau ARIA. Baik, yang selanjutnya menganalisis kesalahan penyajian. Pertama, auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang ditemukan dalam pengujian rinci saldo. Kedua, auditor harus menganalisis salah saji untuk memutuskan apakah diperlukan suatu modifikasi atas model risiko audit. Tindakan apabila populasi ditolak. 1. Tidak mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. 2. Memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. 3. Menaikkan ukuran sampel. 4. Menyesuaikan saldo akun. 5. Minta klien untuk mengoreksi populasi. 6. Menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Sampling unit moneter. Sampling unit moneter atau monetary unit sampling adalah metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian rinci saldo. Generalisasi dari sampel ke populasi menggunakan teknik MUS. Berikut ini 4 aspek untuk melakukan hal MUS. A. Untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling tersebut. B. Hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. C. Auditor harus membuat suatu asumsi tentang persentase kesalahan penyajian untuk setiap populasi yang kesalahan penyajian. D. Apabila digunakan MUS, hasil statistika disebut batas kesalahan penyajian. Contoh, auditor mengkonfirmasi suatu populasi piutang usaha memeriksa kebenaran rupiahnya. Populasi berjumlah Rp1.200.000 dan dicapai suatu sampel terdiri dari 100 konfirmasi. Seandainya area 5% dan menggunakan tabel sampling atribut, maka batas atas dan batas bawah bisa ditentukan dengan menggunakan lokasi perpotongan antara ukuran sampel 100 dan jumlah kesalahan penyajian sesungguhnya 0, dengan cara yang sama seperti sampling atribut. Cuer 3% dalam tabel mencerminkan baik batas atas maupun batas bawah yang dinyatakan dalam persen. Asumsi pertama, jumlah lebih saji adalah 100% dan jumlah kurang saji 100%. Batas kesalahan penyajian pada area 5% adalah batas atas kesalahan penyajian Rp1.200.000 dikali 3% dikali 100% dengan hasil Rp36.000. Batas bawah kesalahan penyajian Rp1.200.000 dikali 3% dikali 100% sama dengan Rp36.000. Asumsi 2, jumlah lebih saji 10%, jumlah kurang saji 10%. Batas kesalahan penyajian pada area 5% adalah batas atas kesalahan penyajian Rp1.200.000 dikali 3% dikali 10% sama dengan Rp3.600. Batas bawah kesalahan penyajian Rp1.200.000 dikali 3% dikali 10% sama dengan Rp3.600. Untuk asumsi 3, jumlah lebih saji 20%, jumlah kurang saji 200%. Batas kesalahan penyajian pada area 5% adalah batas atas kesalahan penyajian Rp1.200.000 dikali 3% dikali 20% sama dengan Rp7.200. Batas bawah kesalahan penyajian Rp1.200.000 dikali 3% dikali 200% sama dengan Rp72.000. Generalisasi apabila ditentukan kesalahan penyajian. 4 aspek untuk menentukan generalisasi dari sampel populasi. A. Jumlah kesalahan penyajian mula-mula dipisahkan dan kemudian digabungkan.
B. Dibuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda untuk setiap kesalahan penyajian termasuk 0 kesalahan penyajian. C. Auditor harus menggunakan tabel sampling atribut untuk membuat lapisan tingkat batas atas penyimpanan terhitung atau CUER. D. Asumsi kesalahan penyajian harus dikaitkan dengan setiap lapisan. Selanjutnya, hubungan antara modal risiko audit dengan ukuran sampel MUS. MUS menarik bagi auditor. Pertama, MUS secara otomatis menaikkan kemungkinan terpilihnya unsur dengan rupiah tertinggi dari populasi yang diaudit. Yang kedua, MUS seringkali mengurangi biaya untuk melaksanakan pengujian audit. Yang ketiga, MUS mudah menerapkan. Yang keempat, MUS memberikan statistika maupun bukan non-statistika. MUS memiliki dua kelemahan. Yang pertama, total batas kesalahan penyajian yang dihasilkan apabila ditemukan kesalahan penyajian bisa terlalu tinggi untuk digunakan oleh auditor. Yang kedua, tidak praktis untuk memiliki sampel PPS populasi yang besar tanpa bantuan komputer. Yang berikut sampling variabel. Distribusi sampel audit tidak mengetahui nilai min atau rata-rata. Kesalahan penyajian dalam populasi, distribusi jumlah kesalahan penyajian atau nilai per auditnya. Untuk setiap sampel, auditor menghitung nilai min dari unsur dalam sampel sebagai berikut. X sama dengan nilai min dari unsur sampel. XJ sama dengan nilai dari setiap unsur sampel individual. N sama dengan ukuran sampel. Di bawah ada gambar. Yang pertama, distribusi frekuensi dari main sampel. Yang kedua, distribusi sampling untuk distribusi populasi. Yang selanjutnya itu inferensi statistik. Rumusnya CLX sama dengan X kurang lebih S kali SE. Keterangan CLX confidence interval for the population mean. X sama dengan point estimate of the population mean. Z sama dengan confidence coefficient. SE sama dengan standard error of the mean. S atau SE precision interval. Yang berikut, area adalah risiko statistik bahwa auditor menerima populasi yang sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Karena adanya potensi implikasi legal, akun disajikan secara wajar padahal akun tersebut mengandung kesalahan penyajian yang berjumlah material. Yang berikut area adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasi mengandung kesalahan penyajian material padahal tidak demikian. Menaksir ukuran sampel memiliki rumus N sama dengan atau ukuran sampel awal sama dengan estimasi ukuran standar deviasi di muka atau SD dikalikan ZA atau koefisien confidence untuk area ditambahkan koefisien confidence untuk area atau ZB dikalikan ukuran populasi atau N besar dibagi kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk populasi materialitis atau TM dikurangi E besar, estimasi taksiran poin kesalahan penyajian dalam populasi. Dari rumus tersebut kemudian dipangkatkan. Perhitungan confidence limit memiliki beberapa tahap. Tahap pertama, menarik sampel acak dengan sebesar N atau ukuran sampel. Tahap kedua, menentukan nilai setiap kesalahan penyajian yang terdapat dalam sampel. Tahap ketiga, yaitu menghitung taksiran poin dari kesalahan penyajian. Terdapat beberapa rumus. Yang pertama, X bar atau rata-rata kesalahan penyajian dalam sampel sama dengan sigma atau keseluruhan. EJ, kesalahan penyajian individual dalam sampel dibagi ukuran sampel. Yang kedua, E besar, estimasi poin dari total kesalahan penyajian sama dengan ukuran populasi dikali rata-rata kesalahan penyajian dalam sampel, atau ukuran populasi sama dengan sigma atau keseluruhan kesalahan penyajian individual dalam sampel dibagi ukuran sampel. Tahap keempat yaitu menghitung standar deviasi kesalahan penyajian populasi dari sampel dengan rumus standar deviasi sama dengan akar dari
keseluruhan kesalahan penyajian individual dalam sampel kuadrat dikurangi ukuran sampel kesalahan penyajian individual dalam sampel kuadrat dibagi ukuran sampel dikurangi 1. Tahap kelima yaitu menghitung precision interval untuk estimasi kesalahan penyajian total populasi tingkat confidence dengan rumus compute precision interval sama dengan ukuran populasi dikali koefisien confidence untuk area atau ZA dikalikan dengan standar deviasi populasi dibagi akar dari ukuran sampel, dikali akar dari ukuran populasi dikurangi ukuran sampel dibagi ukuran sampel. Tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6, yaitu menghitung confidence limit pada CL yang diinginkan dengan rumus batas atas compute confidence atau UCL sama dengan taxation point total kesalahan penyajian dikurangi computer precision interval pada CL yang diinginkan. Lalu LCL atau batas bawah compute confidence sama dengan taksiran poin total kesalahan penyajian dikurangi computer precision interval pada CL yang diinginkan.